Ini cara aktivasi, dan untuk mendapatkan bonus total 360 GB. Kemudian ini modemnya, Mobile WiFi MV007 Evomax Movimax Mobile Broadband up to 150 Mbps untuk varian Evomax. Di sini tertulis new design with 1.44 inch LCD screen. Jadi ada LCD-nya di bagian depan. Ini. Kemudian ada 4G LTE multiband dan juga bisa untuk 3G juga. Tipenya sampai 40. Dimana ini gue butuhkan untuk yang bisa cover frekuensi 2300 MHz yang dimiliki oleh operator ini. Ini juga yang 1358 untuk yang frekuensinya lebih rendah. Terus ini untuk yang 3G-nya. Ini sepertinya yang 850 pas 1900 ya. Ini bisa 31 user. Kemudian kapasitas baterainya 3000 mAh. Klaimnya bisa video streaming secara terus menerus, continuous video streaming up to 10 hours, jadi hingga 10 jam. Standby-nya 200 jam. Tentu aja modemnya, kabel micro USB, kemudian panduan penggunaan, kartu garansi. Ini tertulis tidak termasuk pengisi daya charger, berarti chargernya kita harus pakai sendiri. Diproduksi oleh PT Sentra Solusi Teknologi Tangerang, Indonesia. Ini buatan Indonesia nih. Mobile WiFi MV007. Sebelumnya pakai ini Andromax M3Y, hibah dari adik gua. Waktu itu pas gua terima, kondisinya baterainya ngedrop. Jadi baterainya tuh kecil, baru dicas, casnya lama, dipakai sebentar mati. Kemudian gua ganti dengan baterai lithium ion, baterai power bank. Tapi modul ininya, PCB dari baterainya gua ambil. Kemudian gua sambung baterainya dengan baterai lithium ion. Tapi ini udah wafat gara-gara sepertinya sih ada bagian kapasitornya, cuman gue males nyabutnya, dan juga nggak ada keterangan dari ukuran kapasitornya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk beli yang baru aja dengan tipe yang lebih baru dan juga buatan Indonesia. Oh ya, di sini juga ada nih modelnya MV007, warnanya putih. Terus produksinya bulan September 2020, ini tahun lalu berarti ya. Ini ada SSID key-nya, ada WiFi key-nya juga. Kemudian diproduksi oleh PT Sentra Solusi Teknologi Tangerang, Indonesia. Oke, sekarang kita buka kemasannya. Ini di selotip. Bismillah. Ini buku panduannya. Oh, bisa pakai aplikasi juga nih. Oke. Oh, ini tekan kedua kali akan menampilkan SSID dan WiFi key. Oh, dia juga bisa pakai dashboard IP address-nya nih. Standar lah, 192.168.11. Kalau gue sih lebih suka menggunakan
ini dashboardnya dibanding aplikasi, karena lebih simple dan gak harus install aplikasi, makan memori handphone aja. Mengisi dayanya bisa dengan perangkat komputer, bisa dengan adaptor. Gunakan 5 volt 1 ampere. Mungkin bisa pakai yang ini nih, tulisannya nggak ya, 5 volt 1 ampere. Ini yang gue pakai waktu syuting power bank, 5 volt 1 ampere outputnya. Oke, ada WPS key nya. Depan ada 3 tombol. Ini kita ambil dulu ya, ini unitnya. Ada plastiknya di bagian depan, nih bisa dikelet. Ini ada 3 tombol. Kalau di sini tulisannya ini WPS-nya, tombol WPS, tombol power, kemudian tombol home. Ini slot micro USB-nya. Belakangnya ada untuk bukanya nih, kayaknya buka baterainya nih. Ke kiri untuk buka, ke kanan untuk kunci. Dan lambang Movie Max. Oke. Kemudian ada baterainya 3000 mAh, voltasenya 3,8. Kelihatan nggak ya? Voltase 3,8, 3000 mAh, 11,4 watt hour. Voltase pengisiannya 4,35. Tapi sayangnya ini dibuat di Cina ya. Ini ada perhatian. Ya. Dan ini kabelnya. Kabelnya mirip seperti kabel Xiaomi nih. Xiaomi yang dulu tuh. Dan kita buka. Open lock. Bukanya gimana nih ya? Cara membuka dan mengunci kembali pintu belakang. Tekan dan putar penutup belakang ke arah kiri untuk membuka, lalu tekan dan putar ke arah kanan untuk mengunci kembali. Tekan dan putar. Wah, hati-hati ketekan ininya nih, LCD-nya. Ini harus direnggangkan ya, supaya bisa dibuka. Tekan dan putar nih, gimana muternya nih? Bukanya kiri ya. Nah, bunyi kletek, cetek. Kemudian ini ada slot SIM cardnya. Kemudian ini ada micro SD-nya. Oke, made in Indonesia. Kita pasang ininya, baterainya dulu aja. Gini kalau nggak salah ya. Kalau begini nggak kena, jadi nggak usah khawatir terbalik. Oke, nggak usah dikunci dulu. Terus nyalainnya gimana? Oh nih tulisannya, jangan mengeluarkan kartu memori saat MiFi dalam kondisi menyala, dapat menyebabkan kerusakan pada kartu memori dan perangkat MiFi. Jadi kalau pasang micro SD, jangan ngeluarin kartu memori saat kondisi MiFi menyala. Kan kalau baterainya dilepas kan nggak nyala. Oke, kita bisa akses dashboardnya dengan mengetikkan pada browser 192.168.1.1 atau mobile.router. Kemudian di sini tampilannya nih, ada tulisan Movie Max, kemudian beberapa widget yang akan menunjukkan operator. Kita login dulu ya. Nah, login nih di username-nya defaultnya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin. Kemudian tekan enter atau login. Kita lihat di connection. Di connection ini terlihat pemakaian kita nih. Total pemakaian kita 18,83 GB dalam waktu 5 hari. Boros ya, karena dipakai nonton YouTube di TV sama anak-anak. Kemudian di status, ini sebagian gue tutupi ya, karena untuk alasan keamanan. Ya seperti inilah tampilannya. Ini ada 2 user yang connect, kebetulan handphone gua dan laptop.
berkoneksi bersamaan. Kemudian selain connection, kita juga punya phone book. Kita bisa tambahkan nomor telepon orang dan kita bisa kirim SMS melalui dashboard ini. Tampilannya seperti ini. Kita bisa kirim pesan. Kemudian kita lihat juga data SMS seperti pada umumnya. Nah, ini kemudian WiFi disk. Karena SD card tidak ada, maka akan muncul SD card tidak ada, not exist. Kemudian ini settingnya, yang quick setting. Ini SSID-nya dan WiFi key-nya udah gue rubah untuk koneksi WiFi-nya sudah gue rubah SSID-nya. Kemudian nih mode security-nya udah pakai default aja lah. Kemudian WPA option-nya juga pakai default yang AES plus TKIP. Kemudian yang lain juga default. Terus usernya kan bisa 31 ya, cuman nih gue batasi aja hanya 6 user maksimal. Jadi kita bisa batasi user yang mau connect ke WiFi access point ini. Kemudian di network setting nggak ada yang berubah, semuanya default. Kemudian network operatorsnya default. Kemudian roamingnya juga defaultnya disable. Kemudian admin settingnya ini yang kita waktu mau login tadi, kita bisa bikin device power save gitu. Ini juga ada login timeout. Ini device power save ini kalau misalnya nggak ada yang koneksi dia akan mati sendiri, buat hemat daya lah istilahnya. Kemudian ini storage setting kalau ada SD cardnya. Ini mode storage-nya juga default. Kemudian di bagian advance ini ada DHCP, ini juga masih default. Kemudian pin setting gue nggak pakai. Nah, ini yang seru nih, gue pakai Mac filter. Yang kita bisa bikin pakai whitelist. Whitelist itu siapa saja yang kita izinkan, tapi udah kita registrasi dulu nih MAC address-nya. Ini yang gue tutupi dengan warna biru nih, yang udah gue daftarin. Maaf, gue tutupin juga, cuma kelihatan IP address-nya aja. Jadi kita disable dulu, terus diklik MAC-nya. Jadi connect dulu device-nya ke WiFi ini, terus klik MAC-nya, langsung dia masuk ke daftar yang di bawah, baru diubah ke whitelist, terus di apply. Jadi nggak ada yang bisa connect ke WiFi ini selain yang ada di daftar whitelist. Ini yang paling gue suka pakai sih, seru nih. Ini juga kita bisa pakai IP filter. Misalnya kita mau IP address mana yang kita batasi penggunaannya dan tidak boleh diakses. Terus kemudian ada URL filter, di mana kita bisa memfilter URL yang tidak boleh diakses. Port filter, ini gue nggak pakai sih. Terus ini juga port forward, ini default aja, tapi nggak gue enable, nggak gue pakai. Yang gue pakai cuman Mac filter tadi. Terus ada apa lagi ya? Ini WiFi extender, DDNS. Nah, DDNS nih kalau misalnya mau dibikin otomatis langsung merujuk pada IP address yang berubah dari, misalnya IP address-nya kan kadang-kadang suka berubah tuh. Nah, ini DDNS itu dibikin stabil lah untuk langsung otomatis pindah ke situ. IP address yang baru maksud gue. Terus ini juga ada WPS, settingnya gue bikin enable. Ini defaultnya juga enable. Jadi kita bisa connect tanpa harus masukin password. Jadi tekan aja WPS tombol WPS yang ada di device dan koneksi WPS kita dari device yang kita mau. Biasanya ada pilihannya tuh kalau di handphone pakai WPS. Tapi kalau pakai whitelist ya tetap aja harus yang udah terdaftar. Terus ini juga ternyata bisa jadi WiFi extender. Gue belum pernah pakai sih. Cuman mungkin ini WiFi-nya bisa connect ke WiFi lain dan akhirnya bisa memperpanjang jangkauan dari WiFi-nya. Nah, ini dari about device ini ada, gue tutupi lagi ya bagian email, MAC address, dan IMSI-nya. Ini juga bisa diupdate ternyata firmware-nya gitu. Bisa melalui, ini ada tombol check new update gitu. Terus bisa ada online update, ini local update ya.
Misalnya kita udah punya file firmware-nya, terus mau kita update, kita bisa akses langsung update-nya pakai WiFi. Nah, ini ada bagian help-nya. Jadi manual book lah atau petunjuk penggunaan. Ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini tadi yang gue bilang ada di bagian ini kan. Kalau diketik mobile.router terus pakai garis miring, di akhir garis miring langsung muncul ke tempat yang sama tadi tuh, ke tampilan dashboard tadi gitu. Jadi bisa pakai 192.168.11 atau pakai mobile.router pakai garing belakangnya. Garing itu garis miring ya. Oh iya, ini ada bahasanya bisa kita ganti nih. Jadi bahasa Indonesia tuh, tampilannya bahasa Indonesia. Dibuat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, jangan khawatir. Semuanya juga bisa dirubah, bahkan ke tampilan atau bahasa dari petunjuk penggunaannya yang help tadi. Dalam bahasa Indonesia disebut bantuan. Kemudian ini juga sudah dalam bahasa Indonesia. Bisa kita baca nih, mungkin lebih mudah buat kalian-kalian yang biasa pakai bahasa Indonesia dan kurang paham bahasa Inggris. Ini juga nggak usah perlu khawatir. Ini gimana caranya tuh, ada macam-macam deh tuh, bisa dibaca sendiri karena pasti panjang. Ini ada mengirim pesan SMS, melihat pesan, bisa ngapus pesan SMS. Nah, ini yang WiFi disk tadi yang pakai SD card. Ini memungkinkan kita untuk mengakses file di SD card via WiFi. Jadi kayak server kecil-kecilan lah, yang server penyimpan file gitu. Tapi maksimalnya kalau nggak salah 32 GB nih. Nah, ini bisa digunakan via Google Chrome atau via Safari. Seperti kita pakai tadi kan pakai Google Chrome. Jadi item filenya ada dokumen, ada doc, txt, ppt, xls, excel, pdf, terus ada gambar, audio, video. Videonya ada AVI, MP4, MVB gitu. Jadi kita bisa akses langsung. Nah, cara ngunggahnya atau cara nguploadnya bisa pakai dashboard tadi sih kayaknya gitu. Terus bisa downloadnya juga, kita bisa lihat di sini. Terus bikin folder baru juga bisa. Bisa langsung memungkinkan untuk akses ke SD cardnya. Nah, ini bisa pakai sistem iOS, Android, atau ya iOS atau Android. Ini tampilannya pokoknya baca sendiri deh. Untuk gimana caranya penggunaannya, mungkin ini kalau pakai aplikasi kali ya. Kalau yang tadi pakai dashboard. Ini tentang WiFi extender, jadi kita bisa memperluas jangkauan WiFi kita. Ada pengaturan WiFi, pengaturan SSID gitu. Nah, ini kenapa disebut WPA2-PSK. Jadi ya silakan baca sendiri, karena juga sudah bahasa Indonesia. Jadi jangan malas untuk baca. Nah, ini WPA option yang kita bisa memasukkan setidaknya 8 digit, paling banyak 32 digit untuk passwordnya. Kemudian apalagi ya? Yang defaultnya tuh WPA PSK garing WPA2 PSK. Nah, ini ada SSID broadcastnya untuk pengaturan SSID-nya tampil gitu loh di jaringan yang available, jaringan yang tersedia. Ini pengaturan penyimpanan gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini bisa untuk apa ini ya? Oh, untuk bersihin file cache. Ini juga bisa lewat command prompt pakai CMD. Command prompt nanti muncul kayak bentuk DOS gitu. Ini pakai ipconfig garing flash disk. Terus muncul kayak gini, ikutin aja langkah selanjutnya. Berarti tercatat dong ya nih penjelajahannya, historinya gitu. Kemudian ini juga kalau misalnya FAQ itu frequently
ask question, jadi pertanyaan yang sering umumnya ditanyakan lah, atau yang jadi pertanyaan pada umumnya gitu. Terus misalnya kalau terganggu gimana koneksi jaringannya, terus kalau misalnya buka halaman web setelah jaringan koneksinya diatur, terus jika akses jaringannya rendah gitu. Nah, ini tulisannya 2020. Ini bisa kita klik top tadi langsung ke atas lagi. Ini close dulu ya. Ini tampilan yang masih bahasa Inggris ya tadi. Oh iya, tadi ini belum di refresh ya. Nah kan, ini masih bahasa Indonesia nih. Kita rubah lagi kembali ke bahasa Inggris. Kemudian klik logout. Kalau udah, nih bisa kita lihat baterainya. Bisa lihat baterai di sini. Cuman sayangnya di device-nya nggak bisa ada keterangan baterainya berapa persen. Cuman bar-bar aja. Dan kadang-kadang nggak valid sih itu. Yang lebih valid lewat dashboard ini.